杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？软柿子，随便你。Halo guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Setelah merasakan niat jahat pihak lain, Ning Yuansu ketakutan. Kilatan cahaya muncul di bawah kakinya saat ia mencoba mundur. Tapi bagaimana ia bisa lolos? Yang Ke sudah meluruskan tangan meraih kerahnya, lalu mengangkat tangan lainnya, menampar wajah tampan Ning Yuansu kiri dan kanan. Setelah serangkaian suara berderak yang tajam, Ning Yuansu benar-benar tercengang. Ketika Yang Ke menarik tangannya, pipi Ning Yuansu membengkak tinggi seperti kepala babi yang telah direndam dalam air selama beberapa hari. Para pendekar di sekitarnya semuanya terdiam ketakutan, menoleh untuk melihat dengan ngeri. Meskipun Yang Ke sebelumnya telah kehilangan kesabarannya terhadap keluarga Qin, membunuh wakil kepala lembah bulan jahat dan melukai seorang pria parubaya. Baik Kuhuaren maupun pria parubaya itu tidak berasal dari latar belakang yang sangat mulia. Sekte mereka tidak memiliki ahli alam kaisar, jadi selama Yang Ke cukup kuat, dia tidak perlu khawatir tentang pembalasan. Tapi Ning Yuansu berbeda. Dia adalah tuan muda tak terbantahkan dari Istana Suci Terbang. Di antara yang pendek, ada yang tinggi. Di mata semua orang, Istana Suci Terbang adalah sekte yang tangguh. Ayah Ning Yuansu, Neng Boyang, adalah ahli alam kaisar tingkat pertama dan sekte tersebut memiliki banyak tokoh kuat. Dengan 2 pelindung besar, gunung tinggi dan air mengalir yang tinggal di sana. Sekarang, tuan muda mereka telah dikalahkan. Bagaimana mungkin Istana Suci Terbang membiarkannya begitu saja? Memikirkan hal ini, semua orang memandang Yang Ke tidak hanya dengan rasa takut yang mendalam tetapi juga rasa senang atas kemalahan orang lain. Merasa bahwa orang ini sangat berani dan ditakdirkan untuk memberdirinya sendiri dalam masalah. Anda berani memukul saya? Ning Yuansu yang digendong di tangan Yang Ke, pipinya bengkak dan mati rasa karena rasa sakit. Menatap Yang Ke dengan mata lebar, bergumam tidak jelas. Yang Ke mencibir. Berani? Kita sudah pernah bertarung kan? Saya tahu Anda tuan muda dari Istana Suci Terbang. Saat Yang Ke berbicara, dia menampar Ning Yuansu berulang kali, lalu menertawakan Qi Chongyang. Orang ini menarik, bahkan setelah dipukuli dia tidak lupa memperkenalkan diri, seolah-olah dia pikir dia belum cukup kehilangan muka. Dengan itu dia mengangkat Ning Yuansu tinggi-tinggi, dia berteriak. Ayo semuanya lihat, ini adalah tuan muda terkenal dari Istana Suci Terbang, Ning Yuansu. Ingat ini, dan jika kalian melihatnya lagi, sebaiknya kalian menghindar. Para pendekar di sekitarnya berkeringat dingin berpikir. Dia sudah dipukuli sampai babak belur, bagaimana mungkin wajahnya masih terlihat jelas? Mendengar kata-katanya, darah Ning Yuansu mengalir deras ke kepalanya, dan dia memuntahkan seteguk kabut darah. Dia berasal dari latar belakang yang luar biasa, dimanja sejak kecil. Dia tidak pernah mengalami penghinaan seperti ini. Saat ini, di bawah pengawasan semua orang, dia ditampar 2 kali di wajah oleh Yang Ke. Hampir pingsan karena marah. Hanya memuntahkan seteguk darah yang cukup untuk menunjukkan kekuatan batinnya. Qi Chongyang tersenyum pahit, tidak tahu harus berkata apa kepada Yang Ke. Hanya mendesah dalam hati bahwa anak muda memang penuh semangat dan ambisi. Mengingat masa mudanya sendiri, bukankah dia sama? Tiba-tiba 2 garis cahaya melesat ke arah mereka dan orang-orang di dalam garis cahaya itu tampak agak berantakan. Seolah-olah mereka telah menghadapi pertempuran besar. Tuan muda istana! Garis cahaya itu berhenti tiba-tiba tidak jauh di depan Yang Ke dan yang lainnya. Memperlihatkan sosok kedua pelindung, Gosan dan Liu Sui. Saat ini kedua tetua Istana Suci Terbang itu sama-sama dalam keadaan berantakan. Rambut dan janggut putih mereka acak-acakan dan pakaian mereka robek.
Gosan memang harta karun rahasia yang menyerupai kecapi kuno di tangannya, dan aura di sekitar harta karun itu redup. Jelas kekuatan spiritualnya agak rusak. Dan Liu Sui juga membawa seruling di pinggangnya, dan hal yang sama juga terjadi. Kedua pria itu entah mengapa datang dari arah berlawanan. Melihat penampilan Neng Yuansu saat ini, mereka berdua ketakutan. Pelindung kiri dan kanan. Mata Neng Yuansu berkilat dengan cahaya yang menakutkan saat melihat Gosan dan Liu Sui tiba. Dia menggertakkan giginya dan berteriak, "Cepat balas dendam untuk tuan muda ini dan bunuh bocah ini." "Anda yang melakukan ini?" Mata Gosan menjadi dingin saat dia menatap Yang Ke dan menuntut. Liu Sui di sisi lain memiliki ekspresi muram. Tanpa berkata apa-apa, dia menarik seruling dari pinggangnya dan energi sumbernya melonjak dari tubuhnya. Namun Yang Ke mengabaikan kedua pria itu, hanya menyipitkan mata ke arah yang ada di belakang mereka. Setelah beberapa saat, alisnya tiba-tiba mengerut dan ekspresinya berubah serius. "Nak, lepaskan!" Gosan meraung marah ketika melihat Yang Ke tidak berpengaruh. Pada saat yang sama, sosok Liu Sui berkelebat dan tiba-tiba muncul di samping Yang Ke. Dia dengan santai mengarahkan serulingnya, sebuah harta rahasia, ke pergelangan tangan Yang Ke. "Saudara Yang, hati-hati!" seru Ki Chongyang dengan cemas. Dengan tingkat kultivasi dan penglihatannya, dia bahkan tidak bisa melihat bagaimana Liu Sui bisa sedekat itu, dan kata-katanya datang agak terlambat. Namun Yang Ke tertawa terbahak-bahak, sama sekali mengabaikan serangan Liu Sui. Sambil memegang Ning Yuansu di tangannya, dia berbalik dan menghalangi tuan muda istana di depannya. Liu Sui merutan kening, terpaksa berhenti di tengah jalan dan mundur dengan cepat. Kembali ke sisi Gosan. Wajah Gosan muram saat dia perlahan memetik senar gusinnya. Suara yang jernih dan superior langsung memenuhi udara, menyebar ke segala arah. Setelah mendengar suara ini, para pendekar di dekatnya semuanya mengubah ekspresi mereka secara drastis. Dengan cepat mengalirkan energi sumber mereka untuk menutupi telinga mereka. "Nah, dendam apa yang dimiliki Istana Suci Terbang saya terhadap Anda, sampai Anda melakukan serangan keji seperti itu pada tuan muda istana?" tuntut Gosan sambil memainkan gusin. "Saya tidak tahu." Yang Ke memegang Ning Yuansu di depannya, mengintip setengah kepalanya dari sisi Ning Yuansu, tampak licik dan berkata sambil menyeringai, "Anda harus bertanya pada tuan muda istana Anda tentang ini. Dia tiba-tiba menyerang saya dan saya hanya membalas." Mata Ning Yuansu dipenuhi kebencian. Dia ingin melawan, tetapi Yang Ke menekan kultivasinya dan dia bahkan tidak bisa mengumpulkan energi sumbernya. Dia menggertakkan giginya dan berkata, "Pelindung kiri dan kanan, ini anak bernama Yang Ke yang mungkin telah membunuh kakak saya. Tangkap dia dan bawa dia kembali ke Istana Suci untuk diintegrasi." "Hah? Dia orang yang bernama Yang itu?" Gosan dan Liu Sui terkejut ketika mendengar ini. Mereka ingat bahwa mereka tidak menanyakan nama Yang Ke ketika bertemu dengannya di keluarga Qin, dan mereka langsung dipenuhi penyesalan. "Membunuh kakak Anda?" Yang Ke tertawa, pikirannya berpacu. Dia mengerti mengapa Ning Yuansu langsung menyerangnya. Dia berteriak, "Percaya atau tidak, kematian kakak Anda tidak ada hubungannya dengan saya." Meskipun dia telah menghancurkan tubuh fisik Ning Yuancheng, pelaku sebenarnya adalah Musio. Ketika benih Musio meletus di dalam tubuh Ning Yuancheng, benih itu telah sepenuhnya memadamkan kekuatan hidupnya. Yang dibunuh Yang Ke hanyalah klon Musio yang telah mengambil alih tubuh Ning Yuancheng. Oleh karena itu, kematian Ning Yuancheng memang tidak ada hubungannya dengannya. Apakah itu berhubungan atau tidak bukanlah sesuatu yang dapat Anda putuskan dengan satu kalimat. Jika Anda tahu apa yang terbaik untuk Anda, patuhlah kembali ke Istana Suci bersama kami. Kepala istana akan membuat penilaian sendiri. Gosan meraung. Yang Ke mencemooh. "Anda pikir saya akan ikut dengan Anda hanya karena Anda bilang begitu? Betapa memalukannya itu. Lagi pula, apakah kalian berdua benar-benar baik-baik saja berdiri di sini dengan santai?"
bintang pembunuh akan segera menyusul. Kata-kata Yang Ke syarat makna membuat banyak orang bingung. Namun ekspresi Gosan Liu Sui berubah drastis dan dia segera menoleh. Tiba-tiba langit dan bumi bergetar dan tekanan luar biasa menyapu dari jauh, meliputi segala arah. Semua pendekar bela diri merasakan beban yang tiba-tiba, seolah-olah mereka sedang dihancurkan oleh gunung. Di bawah tekanan yang tak terbayangkan ini, puing-puing dan gumpalan tanah di permukaan pelan naik ke permukaan. Fenomena yang benar-benar tak terbayangkan. Apa ini? Mungkinkah seorang ahli alam kaisar agung telah tiba? Saya tidak tahan lagi, saya akan mati. Ning Juansu sudah terluka dan sekarang ia berdarah deras. Pakaian putihnya berlumuran darah merah. Pemandangan mengerikan berupa darah di dadanya. Ini! Di antara murid sekte 8 arah yang mengikuti Yang Ke dan Ki Chongyang, wanita berwajah bulat itu tiba-tiba mengubah wajah cantiknya, seolah-olah ia merasakan sesuatu dan menatap ke kejauhan dengan ngeri. Murid sekte 8 arah lainnya juga gelisah. Wajah mereka dipenuhi rasa takut. Tiba-tiba sesosok muncul di cakrawala. Orang itu diselimuti energi yang tak terlukiskan. Energi yang kuat namun ganas yang berkumpul menjadi bola. Terus-menerus bergelombang di sekitarnya. Membuat orang-orang bergidik. Kemanapun orang itu melihat, alam semesta hancur. Langit dan bumi terbalik dan dunia menjadi jungkir balik. Orang itu marah dan sombong. Auranya tidak kurang dari seorang ahli alam kaisar agung. Di tengah energi yang kacau, hanya sepasang mata yang bersinar yang terpancar. Cahaya dingin yang bersemangat di mata itu membuat orang merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam ruang bawah tanah es. Orang itu tak lain adalah Luo Yuan dari sekte 8 arah. Sebelumnya, Luo Yuan telah bertarung sengit dengan dua tetua, Gosan Liu Sui, di luar kota. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi, tetapi kedua tetua itu melarikan diri dengan panik seperti anjing liar. Dan Luo Yuan mengejar mereka. Aura ini, seru Yang Ke, wajahnya penuh kekaguman. Yang langka adalah dia tidak kehilangan akal sehatnya, juga tidak terpengaruh oleh kekuatan. Teknik rahasia ini luar biasa. Saya ingin tahu apakah dia berhasil menguasainya. Sebelumnya, Luo Yuan mengatakan dia mencoba memahami teknik rahasia, tetapi tidak dapat memahami esensinya. Jadi, dia ingin melawan Yang Ke. Namun Yang Ke telah mengalihkan kesalahannya kepada kedua tetua itu. Sekarang tampaknya bahkan jika Luo Yuan belum sepenuhnya memahami teknik tersebut, dia mungkin sudah sangat dekat. Tidak diketahui teknik rahasia ajaib macam apa itu. Tetapi teknik itu telah memungkinkan aura Yang Ke meningkat hingga mencapai alam kaisar. Luo Yuan awalnya berada jauh tetapi dalam sekejap mata dia hampir berasa di dekat mereka. Tidak ada yang bisa melihat bagaimana dia bergerak. Tidak bagus. Kedua tetua Gosan Liu Sui dan Gosan Liu Sui baru saja menderita kerugian besar di tangan Luo Yuan. Jika tidak, mereka tidak akan melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan seperti itu. Sekarang, melihat iblis ini mengejar mereka, mereka ketakutan dan tidak berani berlama-lama. Keduanya saling bertukar pandang, mata mereka bertemu serempak. Yang satu mengangkat serulingnya dan mulai bermain, sementara yang lain mengubah musik di kecapinya. Melodi yang mengalir seperti gemericik alir sungai pegunungan. Banyak pendekar bela diri terdiam sesaat. Saat musik berkumandang, Gosan Liu Sui menyapit Yang Ke dari kiri dan kanan. Tiba di hadapannya dalam sekejap mata. Liu Sui mengayunkan serulingnya secara horizontal, membidik kepala Yang Ke. Pada saat yang sama, suara kecapi Gosan berubah tiba-tiba dan dengan serangkaian serangan cepat dari kelima jarinya. Serangkaian tebasan dilepaskan. Semuanya ditunjukkan ke Yang Ke. Yang Ke tertawa terbahak-bahak mengejek. Karena Anda sangat menginginkannya, maka saya akan mengembalikannya pada Anda.
Sambil berbicara, dia sedikit gemetar, mengirimkan Neng Yuansu yang dipegangnya, langsung menebas ke arah suara kecapi. Bagaimana mungkin? Tidak baik. Kedua tetua Gosan dan Liu Sui berseru kaget, ekspresi mereka berubah drastis. Kedua tetua Gosan Liu Sui adalah pelindung kiri dan kanan Istana Suci Terbang. Kultivasi dan kemampuan supranatural mereka hanya kalah dari Master Istana Neng Boyang. Ketika mereka bergabung, mereka bahkan mampu melawan kultivator alam kaisar biasa. Namun hari ini, kedua tetua itu hampir sepenuhnya kehilangan semangat. Pertama, Lu Yuan dari Sekte 8 Arah muncul, dan di bawah serangan gabungan mereka, dia mengalahkan mereka tanpa ampun. Memaksa mereka melarikan diri dengan panik seperti anjing liar. Kemudian, Yang Ke muncul, sama sekali mengabaikan serangan sonik mereka. Ada apa dengan anak muda zaman sekarang? Mereka semua begitu sombong. Metode dan kultivasi mereka di luar nalar, menentang semua akal sehat. Dalam keadaan linglung, kedua tetua itu tidak bisa tidak merasakan kesedihan atas usia mereka yang sudah lanjut. Melihat Neng Yuansu dilempar oleh Yang Ke untuk menghadapi serangan sonik, ekspresi Gosan Liu Sui berubah drastis. Jika Neng Yuansu mati di sini, mereka tidak akan bisa kembali ke Neng Boyang untuk menjelaskan diri mereka. Dengan teriakan keras, Liu Sui menyimpan serulingnya. Sosoknya menjadi kabur saat ia menggunakan teknik mengecilkan bumi hingga seinci. Seketika muncul di hadapan Neng Yuansu. Ia menangkis tebasan sonik dengan pinggangnya sambil meraih Neng Yuansu. Kemudian tebasan itu mengenai Liu Sui tepat sasarannya, menyebabkan terhuyung. Setetes darah keluar dari sudut mulutnya, jelas menunjukkan bahwa ia terluka. Dasar bocah, Anda mencari kematian. Setelah menderita kerugian seperti itu, Liu Sui tidak mau menerimanya begitu saja. Matanya membelalak marah saat ia meraung pada Yang Ke. Yang Ke terkekeh pelan tetap diam. Tidak bagus, cepat bawa tuan muda istana pergi dari sini. Gosan tiba-tiba teriak. Liu Sui juga menyadari bahwa mereka tidak bisa berlama-lama di sini. Karena dalam waktu singkat yang telah mereka buang, Lo Yuan telah menyusul. Dari jauh Lo Yuan terlihat mengulurkan tangannya, yang tampaknya mampu mengandung unsur dunia. Saat ia mengulurkannya, langit bergeser dan tekanan yang tak terbayangkan menyebar. Pada pendekar bela diri yang berjumlah banyak itu pucat pasi, kedua tetua Gosan dan Liu Sui terhuyung dan melarikan diri dengan cepat ke kejauhan, meninggalkan ancaman keras. Anda anak muda bermarga yang patuhlah datang ke istana suci untuk mengaku bersalah, atau Anda tidak akan lolos sampai ke ujung dunia. Jangan lari jika Anda berani, teriak Yang Ke. Namun Gosan Liu Sui mengabaikannya sudah menghilang. Detik berikutnya Lo Yuan tiba-tiba muncul di hadapan mereka, mendekatinya. Keadaan Lo Yuan saat ini sangat mengerikan, energi yang padat hampir nyata berputar di sekitar tubuhnya. Tampaknya mampu menghancurkan hukum langit dan bumi. Kemanapun dia lewat, ruang hancur, alam semesta runtuh, dan retakan spesial yang tak terhitung jumlahnya tersebar seperti ikan, hanya untuk dengan cepat diperbaiki oleh hukum langit dan bumi. Para pendekar bela diri yang banyak datang mundur, tidak berani mendekati Lo Yuan dalam jarak 100 kaki. Bahkan ekspresi Yang Ke juga berubah serius, menatap Lo Yuan dengan acuh tak acuh. Pada saat ini, meskipun aura Lo Yuan berada di puncaknya, dia berlumuran darah. Jelas terlihat bahwa ia tidak mendapatkan banyak keuntungan dalam pertarungannya dengan kedua tetua Gosan Liu Sui. Meskipun penampilannya menyedihkan, matanya bersinar terang. Kakak Luo! Wanita berwajah bulat itu memanggil dengan ragu-ragu, menatap Lo Yuan dan khawatir. Lo Yuan tidak menatapnya. Ia hanya melirik Yang Ke. Dalam satu pandangan itu, Yang Ke melihat semangat bertarung yang ganas di matanya. Jadi dia segera berkata, Saudara Luo, Anda harus menyelesaikan apa yang kalian mulai. Jangan menyerah di tengah jalan.
Mereka lari ke sana. Apakah Anda tidak akan mengejar mereka? Sambil berbicara, ia menunjuk ke arah Lo Yuan. Lo Yuan menatapnya sejenak sebelum mengangguk sedikit dan berkata, "Begitu kultivasi Anda sedikit meningkat, kita pasti akan bertarung." Dengan itu, Lo Yuan telah mengejar ke arah Gosan dan Liu Sui melarikan diri. Setelah ia pergi, serangkaian suara nafas berat terdengar. Semua orang tampak lega, saling bertukar pandangan, bingung dengan perasaan lega yang aneh. Di tengah kerumunan, seorang pria diam-diam mundur. Namun sebelum melangkah 2 langkah, tiba-tiba ia merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya, membuatnya terkejut hingga wajahnya berubah drastis. Dia segera berbalik. Di hadapannya berdiri seorang pria pendek dan gemuk dengan pakaian lusuh, hidung besar dan kulit kemerahan yang menghembuskan udara panas ke arahnya. Karena terkejut, Zhuang Pan menghirup sebagian besar udara panas itu. Wajahnya menjadi pucat. Ia terhuyung mundur beberapa langkah, menutup mulutnya dengan satu tangan, mengeluarkan suara gemericik seolah-olah hendak muntah. Untungnya kultivasinya cukup baik dan ia berhasil menahan keinginan untuk muntah. Pria pendek dan gemuk itu menyeringnya padanya, lalu mengambil labu biru besarnya, meneguknya dan bersendawa. "Si pemabuk tua!" Zhuang Pan menatap pria itu, ekspresi berubah agak tidak menyenangkan. Ketika ia melihat orang lain muncul dari balik si pemabuk, wajahnya semakin gelap. Bibirnya berkedut saat ia berkata, "Tuan kota." Duan Yuansan mendengus dingin. "Jarang sekali Anda masih ingat saya adalah tuan kota." Pelayan Zhuang benar-benar perhatian. Duan Yuansan yang selama ini menyimpan dendam tampaknya akhirnya melampiaskan amarahnya. Merasakan kepuasan yang tak terlukiskan, Zhuang Pan tertawa canggung. "Tuan kota bercanda, saya telah mengabdi di bawah Anda selama puluhan tahun. Bagaimana mungkin saya tidak mengingat hal seperti itu?" "Begitu?" Duan Yuansan meliriknya dari samping dan mencibir. "Saya perhatikan beberapa hari yang lalu pelayan Zhuang sepertinya lupa." "Tidak mungkin." Zhuang Pan dengan keras membantahnya, menjelaskan. "Ada beberapa alasan beberapa hari yang lalu." Saat dia berbicara, Qi Chong yang juga bergerak tiba-tiba muncul di samping Zhuang Pan, membentuk segitiga dengan Duan Yuansan dan si pemabuk, sepenuhnya mengelilingi Zhuang Pan. Zhuang Pan yang malang, dengan kultivasi tingkat pertama alam sumber Do, ketakutan ketika melihat ekspresi mengancam dan permusuhan dari ketiga pria itu. Dia langsung tahu apa yang mereka inginkan dan kakinya lemas. Ia berteriak, "Apa yang akan kalian lakukan? Jangan lupa, saya bukan lagi wakil penguasa kota hutan Maple, tetapi seorang pengurus istana suci terbang." Mendengar ini, Duan Yuansan dan 2 orang lainnya mengerutkan kening. Wajah mereka menunjukkan ketakutan. Zhuang Pan bukanlah orang istimewa. Tidak satupun dari mereka bertiga akan dirugikan. Jika mereka bergabung, Zhuang Pan tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Namun, status Zhuang Pan saat ini adalah sumber ketakutan mereka. Seorang pengurus istana suci terbang, posisinya tidak terlalu tinggi atau rendah, tetapi tetap menyandang nama istana suci terbang. Jika ketiga pria itu benar-benar melakukan sesuatu kepada Zhuang Pan di sini, di bawah pengawasan semua orang, berita itu pasti akan sampai ke istana suci terbang suatu hari nanti. Qi Chong yang memiliki keluarga Qin untuk melindunginya, dan Duan Yuansan serta orang tua mabuk memiliki seluruh kota hutan Maple untuk dijaga. Jika mereka menyinggung istana suci terbang karena hal ini, hari-hari baik mereka akan berakhir. Melihat perubahan ekspresi ketiga pria itu, rasa takut Zhuang Pan langsung lenyap, dan dia menyeringai serta tertawa. "Tuan kota Duan, saya cukup takut Anda menatap saya begitu tajam. Bisakah Anda tidak menatap saya dengan tatapan mengancam seperti itu?" Kata-katanya penuh sarkasme dan ejekan, membuat Duan Yuansan dan 2 orang lainnya merasa sangat tidak senang. Saat berbicara, Zhuang Pan tiba-tiba melangkah maju 2 langkah, menepuk perut besar di penapuk, dan mencibir. "Pak Tua, jangan minum terlalu banyak saat Anda tidak punya pekerjaan lain. Dulu, Anda adalah tuan kota tampan dari kota hutan Maple. Lihatlah diri Anda sekarang.
Bertahun-tahun telah berlalu. Jika para wanita yang mengagumi Anda dulu tahu Anda akan menjadi seperti ini, betapa hancurnya hati mereka. Si pemabuk tidak berkata apa-apa, tetapi hanya mengambil labu besarnya dan meneguk anggur lagi. Zhuang Pan kemudian mengalihkan pandangannya ke Qi Chongyang dan berkata, Qin tua, tidak mudah bagi satu orang untuk menghidupi keluarga Qin, kan? Pernahkah Anda memikirkan apa yang akan terjadi pada keluarga Qin jika Anda meninggal suatu hari nanti? Apa yang akan terjadi pada Qin Yu? Mendengar ini, ekspresi Qi Chongyang berubah drastis. Qin Yu adalah kelemahan terbesar Qi Chongyang dan titik lemahnya. Kata-kata Zhuang Pan jelas telah memprovokasi kemarahannya. Zhuang Pan terkekeh. Orang bijak akan tunduk pada keadaan. Apakah Anda ingin bergabung dengan Istana Suci Terbang? Mungkin pelayan ini bisa memperkenalkan Anda. Qi Chongyang mendengus keras. Anda tidak tahu apa yang baik untuk Anda. Melihat Qi Chongyang bersikap dingin padanya, senyum Zhuang Pan menghilang. Dia menoleh ke Duan Yuanshan dan berkata, Tuan Kota Duan, alasan saya menemani Tuan Muda Istana ke Kota Hutan Maple sebenarnya adalah untuk mengundang Anda bergabung dengan Istana Suci Terbang dan bekerja sama dalam hal-hal penting. Bagaimana menurut Anda, Tuan Kota Duan? Meskipun Kota Hutan Maple adalah kota kecil tanpa sumber daya yang melimpah dan tidak ada kekuatan yang pernah terlihat merebutnya sebelumnya. Banyak urat mineral sekarang muncul di sekitarnya, menjadikannya tempat yang sangat dicari. Duan Yuanshan bagaimanapun juga adalah tuan kota-kota hutan Maple. Jika dia bersedia bergabung dengan Istana Suci Terbang, maka kota hutan Maple akan dianggap sebagai wilayah Istana Suci Terbang. Urat bumi dan urat mineral secara alami akan menjadi milik Istana Suci Terbang. Dan kekuatan lain harus mempertimbangkan kekuatan dan sumber daya mereka sendiri sebelum mencoba ikut campur. Mendengar pertanyaan Zhuang Pan, Duan Yuanshan tetap diam dengan wajah dingin. Zhuang Pan mencibir. Tuan Duan, kesempatan ada di depan Anda. Jangan biarkan itu lolos begitu saja. Saya tahu bahwa kultivasi Anda telah mencapai puncaknya di tingkat kedua alam sumber Do. Tidakkah Anda ingin melangkah lebih jauh? Jika Master Istana secara pribadi membimbing Anda untuk beberapa waktu, mungkin akan Anda memiliki kesempatan untuk maju ke tingkat ketiga. Mendengar ini, Duan Yuanshan gemetar, matanya berkilat tajam. Tetapi segera ekspresi kembali tenang dan dia mendengus dingin. Tidak mungkin bagi saya untuk tunduk kepada Istana Suci Terbang. Zhuang Pan melompat, marah. Duan Yuanshan, jangan keras kepala. Pergi dari sini dan jangan pernah menunjukkan wajah Anda di Kota Hutan Maple lagi. Atau jangan salahkan saya jika saya tidak sopan. Ia hanya bisa menekan niat membunuhnya dan membiarkan Zhuang Pan pergi. Yang merupakan batas kemampuan dan batas kesabarannya. Mengingat pengkhianatan Zhuang Pan sebelumnya dan upayanya untuk membunuh mereka, ia tidak akan keberatan membunuhnya 1000 kali pun. Terlebih lagi, setelah Zhuang Pan kembali ke Kota Hutan Maple bersama Ning Yuanshu, ia memanfaatkan kekuatan Ning Yuanshu, terus-menerus mengejek dan memindasnya serta orang tua mabuk itu. Orang yang begitu hina jika bukan karena kesetiaannya kepada Istana Suci Terbang yang membuat Duan Yuanshan waspada. Akankah ia membiarkannya pergi begitu saja? Anda tidak sopan. Zhuang Pan langsung berteriak mencibir. Bagaimana saya tidak sopan? Pelayan ini ingin melihat hari ini. Apa yang membuat Anda, Duan Yuanshan, berani tidak sopan kepada saya? Pukul saja. Jika Anda berani pukul saya. Zhuang Pan mendekatkan wajahnya ke Duan Yuanshan dan yang lainnya, terus berteriak dan memprovokasi mereka, sehingga para pendekar bela diri di sekitarnya menggelengkan kepala dengan jijik. Meskipun sebagian besar orang luar ini baru pertama kali bertemu Zhuang Pan dan bahkan tidak tahu dia apa. Seseorang seringkali dapat menilai karakter seseorang hanya dari beberapa kata. Zhuang Pan tidak diragukan lagi adalah tipe orang yang menjadi sombong setelah mendapatkan kekuasaan.
tercela bagi semua orang. Kepala keluarga besar dari kota hutan Maple yang tiba tak lama kemudian juga tampak muram, menunjukkan rasa duka yang sama. Selama bertahun-tahun di bawah pengelolaan dan kendali istana tuan kota, meskipun ada beberapa gesekan dan konflik kecil di antara keluarga-keluarga besar, tidak ada pertempuran yang benar-benar menghancurkan yang terjadi. Seringkali istana tuan kota berfungsi sebagai penengah dan mediator bagi keluarga-keluarga, sehingga semua orang umumnya mempercayainya. Melihat tuan kota, wakil tuan kota, dan bahkan kepala keluarga Qin dipermalukan oleh Zhuang Pan, mereka semua sangat sedih. Namun sebuah suara keras tiba-tiba terdengar menggema di seluruh negeri. Semua orang membeku, wajah mereka dipenuhi keringat dingin dan berpikir, apakah mereka benar-benar memukulnya? Apakah tuan kota begitu berani? Bingung, mereka semua menoleh. Detik berikutnya ekspresi semua orang berubah. Sesosok berdiri di depan Zhuang Pan, mengguncang lehernya dan menggosok pergelangan tangannya, mengambil posisi seolah siap berkelahi. Siapa? Siapa yang berani memukul saya? Zhuang Pan terkejut oleh tamparan itu. Separuh pipinya membengkak, benar-benar mati rasa. Kepalanya terlempar ke samping karena kekuatan pukulan itu, sehingga dia tidak melihat siapa yang memukulnya. Ketika ia sadar kembali, ia segera berteriak histeris. Siapa? Ia hampir belum selesai berbicara ketika melihat Yang Ke menyeringai padanya, memperlihatkan sepasang taring putih berkilauan. Seperti binatang buas yang siap memangsa buruannya. Rasa dingin menjalari tubuhnya dan ia tak berani mengucapkan kata-kata kasar yang mengikutinya. Ia menelan kata-kata itu kembali. Sangat menarik, kata Yang Ke, lalu menamparnya lagi sehingga suara keras terdengar dan pipi Zhuang Pan yang lain membengkak. Beberapa gigi berdarah berhamburan keluar. Yang Ke mencengkram kerahnya, memegangnya erat di depannya. Dengan tangan lainnya ia perlahan dan sengaja mulai menampar. Setiap tamparan lebih berat dari sebelumnya. Gelombang energi sumber di bawah telapak tangannya semakin ganas. Suara ritmis dan keras itu bergema di padang gurun yang sunyi. Di dunia ini, Yang Ke mencibir sambil mengipas-ngipas dirinya. Ternyata ada orang yang secara aktif ingin dipukuli, keinginan yang begitu jelas dan tak lazim, yang belum pernah saya dengar sebelumnya, jadi saya memutuskan untuk mengabulkan keinginan Anda. Melihat ini, semua pendekar tiba-tiba merasakan sakit. Mereka tanpa sadar menyentuh pipi mereka. Zhuang Pan benar-benar tercengang. Baru sadar setelah sekian lama. Dia berjuang tanpa henti, mencoba melepaskan diri dari kendali Yang Ke. Tapi bagaimana mungkin seseorang dengan tingkat pertama alam sumber Do bisa berhasil? Kekuatan Yang Ke menyelimutinya langsung menekan kekuatannya di dalam tubuhnya, membuatnya benar-benar tidak bisa bergerak. Dalam keputusasaan, Zhuang Pan berteriak keras, memohon belas kasihan. Tuan Yang, hentikan, jangan pukul saya lagi. Tuan Yang, saya salah, saya benar-benar salah, tolong lepaskan saya akan meminta maaf. Saya seorang pelayan Istana Suci Terbang, tolong lepaskan saya. Bajingan, seorang cendekiawan boleh dibunuh, tapi Anda berani melakukan ini lagi, saya akan melawan Anda sampai mati. Tuan Yang, selamatkan nyawa saya tidak mau mati. Para penonton yang menyaksikan adegan ini dan mendengar kata-kata Zhuang Pan semuanya menunjukkan raut wajah yang muram. Diam-diam mencemooh ketidakmoralan Zhuang Pan. Ia benar-benar pantas mati. Setelah puluhan tamparan, wajah Zhuang Pan tak dapat dikenali. Ketika Yang Ke memukuli Ning Juansu, sebelumnya dia tidak menggunakan kekuatan mematikan. Lagi pula identitas Ning Juansu istimewa dengan seorang ayah di alam kaisar. Dan Yang Ke tidak ingin terlalu jauh dan menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri. Tapi berbeda dengan Zhuang Pan, setiap tamparan yang diberikan Yang Ke dipenuhi dengan energi sumber. Setelah puluhan tamparan, semua meridian di tubuh Zhuang Pan hancur.
Dengan kata lain, bahkan jika Zhuang Pan selamat kali ini, dia akan menjadi lumpuh, tanpa kultivasi sama sekali, dan tanpa kemungkinan untuk berkultivasi. Saudara yang, Duan Yuanshan memandang penampilan Zhuang Pan yang menyedihkan dan tampak sedikit merasa kasihan padanya. Ia berkata dengan lesu, "Biarkan saja, sudah sifatnya takut mati dan melarikan diri saat menghadapi pertempuran. Dia tidak melakukan apapun kepada kita. Mari kita beri dia kematian yang cepat." Orang tua mabuk itu bersendawa, matanya yang menyipit berkilauan dingin. Ia berkata, "Jika Anda tidak membunuh ular itu, lebih baik Anda serang selagi masih panas. Membiarkan harimau itu kembali ke gunung hanya akan menimbulkan masalah pada akhirnya." Saat ia berbicara, ia tiba-tiba mengulurkan tangan dan menutupi kepala Zhuang Pan. Yang menyipitkan matanya, mengulurkan tangan dan menepis tangan orang tua mabuk itu sambil tertawa. Masalah sekecil itu tidak perlu merepotkan wakil penguasa kota. Orang tua mabuk itu tidak mudah ikut campur, tetapi Yang Ke berbeda. Ia bahkan telah mengalahkan Neng Yuansu. Jadi apa masalahnya dengan membunuh Zhuang Pan? Perseteruannya dengan Istana Suci Terbang bukanlah hal baru. Saat ia selesai berbicara, tangannya sedikit bergetar. Gelombang energi sumber yang kuat mengalir ke tubuh Zhuang Pan. Kemudian, dengan dorongan tiba-tiba, ia melemparkan Zhuang Pan ke udara. Zhuang Pan menjerit melengking, tetapi jeritan itu tiba-tiba berhenti saat tubuhnya meledak, berubah menjadi hujan darah dan daging. Para pendekar di sekitarnya terdiam, namun mengingat Yang Ke bahkan pernah membunuh wakil ketua lembah bulan jahat sebelumnya, mereka diam-diam merasa bahwa adegan ini bukanlah hal yang serius. Duan Yuanshan dan orang tua mabuk sama-sama melirik Yang Ke dengan rasa terima kasih, seolah berterima kasih kepadanya karena telah membersihkan kekacauan di kota hutan Maple. Tepat saat itu, energi spiritual langit dan bumi bergetar lagi, dan perasaan yang tak terlukiskan tiba-tiba muncul dari segala arah. Segera setelah itu, suara gemuruh seperti guntur teredam bergema dari kedalaman bumi. Semua orang terkejut dan melihat sekeliling. Apakah ada yang memperhatikan bahwa energi spiritual langit dan bumi tiba-tiba menjadi jauh lebih padat? Seorang pendekar di tingkat kedua alam sumber Do tiba-tiba bertanya dari kerumunan. Seseorang langsung menjawab, "Saya sudah merasakannya tadi, tapi saya pikir itu hanya imajinasi saya. Karena kakak Liu juga mengatakan demikian, sepertinya itu benar." Energi spiritual langit dan bumi telah berubah. Jadi sangat mungkin ada sesuatu yang berubah di tambang dan urat bumi. Mendengar ini, mata semua orang berbinar. Setelah saling bertukar pandang, mereka semua menggunakan teknik pergerakan mereka dan terbang menuju lokasi tambang dan urat bumi. Sebagai penguasa tempat ini, Duan Yuanshan dan orang tua mabuk tentu saja tidak bisa tetap tinggal diam. Setelah menyapa Yang Ke, mereka segera mengikuti kerumunan dan melarikan diri. Saudara Yang, Ki Chongyang menatap Yang Ke. Sepertinya keributan yang kita rasakan tadi bukan disebabkan oleh pertarungan antara Lo Yuan dan dua tetua, Go San Liu Sui, tetapi oleh garis lei bawah tanah. Seharusnya begitu. Yang Ke mengangguk. Awalnya ia mengira keributan itu disebabkan oleh pertempuran antara Lo Yuan dan dua tetua Go San Liu Sui. Tetapi sekarang tampaknya ada alasan lain. Haruskah kita pergi melihatnya? Ki Chongyang meminta pendapat Yang Ke. Hal yang menarik seperti ini, tentu saja kita harus melihatnya. Yang Ke menyeringai dan tepat saat ia hendak pergi, pandangannya tertuju pada Ye King Han dari Sekte Seribu Daun yang berdiri tidak jauh darinya, diam-diam mengawasinya. Wajah Yang Ke langsung memerah. Wanita ini seperti lintah, mustahil untuk disingkirkan, benar-benar membuatnya sangat kesal. Melihat ekspresi buruk Yang Ke, Ye King Han dengan bijak mundur selangkah. Wajahnya menunjukkan ekspresi menyedihkan yang sudah ditanggung. "Ayo pergi," kata Yang Ke, lalu terbang menuju sumber keributan. Bahkan sebelum mereka berdua tiba, mereka melihat di kejauhan di Cakrawala. Sinar cahaya berwarna-warni berterbangan. Awan keberuntungan menutupi daratan,
dan tempat yang tandus itu sedikit berubah menjadi energi dongeng. Apa yang terjadi? Ki Chongyang juga benar-benar bingung. Mereka datang ke tanah tersegel terakhir kali ketika energi iblis mengepung kota. Berharap Qin Yu akan memperkuat segelnya. Meskipun akhirnya mereka gagal. Mereka tidak memperhatikan sesuatu yang aneh tentang tanah tersegel saat itu. Tidak ada apapun selain energi iblis yang tak terbatas. Namun, hanya beberapa bulan kemudian, banyak garis selai dan urat mineral ditemukan di sana, membuat mereka benar-benar tercengang. Tiba-tiba sebuah ledakan keras terdengar dan dalam penglihatan Yang Ke, sebuah lubang besar tampaknya tiba-tiba muncul di bawah bumi. Dari sana, sebuah pilar cahaya melesat ke langit. Di dalam pilar itu cahaya berpedar mengalir, berputar ke atas menuju langit, merobek lubang di awan. Ini, ya Tuhan, hal seperti ini ada di dunia ini. Semua pendekar bela diri yang hadir berseru menatap pilar cahaya itu. Indra ilahi mereka meluas keluar dengan cepat memahami sifat aslinya. Itu terbentuk dari energi spiritual langit dan bumi yang paling murni, hampir sampai pada titik mencair. Semua orang tercengang, ekspresi mereka dipenuhi kegembiraan. Kemurnian dan konsentrasi energi spiritual ini sungguh tak terbayangkan. Meskipun para praktisi bela diri yang datang ke sini bukan berasal dari latar belakang bangsawan, mereka tetap berasal dari sekte dan keluarga tingkat menengah. Di dalam keluarga dan sekte tingkat menengah ini terdapat beberapa tempat kultivasi suci. Di tempat-tempat suci tersebut, energi spiritual jauh lebih padat daripada di tempat biasa, memungkinkan para murid untuk berkultivasi dan maju jauh lebih cepat. Tetapi pada saat ini, semua orang menyadari bahwa energi spiritual di tempat kultivasi suci mereka sendiri sangat berbeda dengan tempat ini. Sama sekali tak tertandingi. Mungkin hanya tanah suci dan gua surga yang diduduki oleh sekte-sekte teratas yang dapat memiliki pemandangan seperti itu. Saat mereka terkejut, puncak pilar cahaya yang melesat ke langit tiba-tiba meledak. Dan energi spiritual yang sangat padat memancar keluar. Kemudian, hujan turun dari langit, tapi itu adalah hujan energi spiritual. Di tanah yang tandus, kepadatan energi spiritual langit dan bumi meningkat dengan kecepatan yang luar biasa. Terus meningkat dan meningkat lagi. Dalam waktu yang sangat singkat, semua orang tenggelam dalam lautan energi spiritual. Nah, sekian dulu cerita hari ini. Sampai jumpa lagi di lain waktu ya guys ya. Bye-bye.